selama ini kan cenderung kita dibaca kan terutama di kawasan tongkrongan. Jadi kawasan depan toko itu hingga tepi jalan itu dijadikan tempat menata meja. Sebenarnya itu seperti apa tuh secara ini? Sebenarnya secara aturan itu salah. Bahwa kan di dalam mereka mengurus IMB sudah disampaikan bahwa yang boleh jadi hak mereka itu 2 meter dari teras toko, dari pintu toko. Jadi selama ini kita malah kasih dispensasi sampai 2 meter lagi, karena kan ada aturan di perwal kita boleh dipasang kanopi. Jadi kita setelah di 4 meter tersebut, 2 meter di teras, 2 meter tertambah di kanopi, itu selebihnya kita ambil alih. Kita ambil alih untuk penataan kawasan parkir. Dan supaya masyarakat atau pemilik toko tahu bahwa kawasan yang kita bangun bukan untuk kami, bukan untuk mereka juga, untuk mereka juga. Tapi dia tidak hak memiliki ya. Karena di dalam waktu saat dia mengurus IMB memang sudah lakukan pelepasan hak. Memang tanah itu tanah masyarakat, tapi dalam perjanjian bangun IMB setiap usaha kan harus ada tempat parkir. Di dalam perwal tersebut juga disebutkan bahwa memang kawasan GSP itu hanya bisa diperuntukkan 2 hal. Pertama untuk parkir, yang kedua untuk pedestrian. Makanya semua kawasan yang kami bangun 2 hal itu kami lengkapi. Ya, makanya setiap ada kawasan itu ada pedestrian. Memang pedestrian itu tergantung dengan lokasi. Kalau jalan Profesor Ali Hasmi memang agak rendah. Kemudian jalan Ampinya Makam itu agak tinggi. Memang kita sesuaikan dengan lokasi yang ada. Berarti ini bagaimana kalau misalnya memang konsep itu saya penasaran ini, ketika konsep misalnya toko itu memang ingin ada di depan, berarti dia harus mundur, berarti lebih jauh gitu. Waktu saat membangun toko itu memang sudah dipersyaratkan di aspek planning di PO, memang dia harus dikasih GSP sekitar 15 meter. Ya kalau dia memang mau ada tempat di depan, berarti dia harus menarik mundur, harus menarik lagi bangunannya. Kalau enggak dari pihak PO pun tidak mengeluarkan aspek planning. Seperti itu, karena kalau kita lihat fungsinya memang untuk pemilik toko, memang untuk pelanggan dia juga. Kalau sekarang kita lihat, kalau seandainya tidak ada lahan parkir di depan toko, pelanggan malas untuk parkir. Karena selama ini yang kita bangun untuk menghindari klaim-klaim dari pemilik toko. Selama ini kan ada, kita lihat ada pelang-pelang yang tulis khusus pelanggan toko A, khusus pelanggan toko B. Itu seperti apa itu? Selama ini paling sering itu ada masyarakat plang itu yang di toko khusus itu dia ini khusus parkir toko A juga. Itu sebenarnya secara aturan memang tidak boleh. Boleh. Kami dari tim kami dari Dinas Perhubungan di bidang parkiran setiap saat menertibkan. Di kita di gudang kita udah beberapa plang itu sudah kita ambil, sudah kita jelaskan kepada pemilik toko, dan di media sudah berapa kali masalah itu kita munculkan bahwa tidak boleh itu karena GSB itu hak publik. Di depan toko itu hak publik memang, jadi tidak boleh. Misalnya gini, saya pelanggan toko A nggak boleh parkir di toko B, itu nggak boleh. Makanya dengan kita buat kawasan ini yang model seperti ini akan hilang ya. Semua boleh. Ini contoh di Cuk Nun kan walaupun dia mana tahu nanti ke depan ada Transmart, orang nggak mau mungkin nggak semua tertampung di Transmart, tapi di kita bisa menampung. Jadi apakah orang yang mau ke Trans Studio itu nggak boleh parkir di situ? Kan enggak, itu kan milik publik. Jadi dia harusnya. Kemudian beberapa kawasan saya lihat selama ini Banda Aceh memfokuskan di Jalan Panglima Makam dan Ali Hasimi. Ini apa nih alasannya? Kenapa beberapa kawasan lain juga saya lihat belum, atau urgensi atau apa? Gini, kami kan melihatnya pilot project dulu. Maksudnya kita tertibkan satu kawasan, jangan ada kesan nanti lompat sini, lompat sana. Kemudian semua lahan GSB yang di depan toko yang akan kita benahi, kita selalu berkoordinasi dengan BPN. Setahun sebelum pembangunan kita koordinasi dengan pihak BPN, apakah ini sudah pelepasan hak atau belum. BPN dengan dan PU, karena yang mengeluarkan aspek planning di PU kita. Jadi kita berkoordinasi apakah sudah ada pelepasan hak atau belum. Karena jangan nanti saat kita lakukan pembangunan terjadi komplain dari pemilik toko atau masyarakat. Jadi memang kita ngambil pilot projectnya Jalan Pinyak Maka dan Profesor Ali Hasmi dulu. Tapi seperti abang sampaikan tadi, kami nggak menonton jalan tersebut, jalan itu saja. Tahun depan kita sudah mulai ke Jalan Sri Ratu Sapitudin di Penayung.
Nah, jadi kami sedikit demi sedikit menata kawasan di luar penyamakan dan profesionalisme. Jadi kesannya jangan sampai nanti seperti abang sampaikan tadi, kenapa hanya di dua jalan ini saja? Memang kami fokuskan jalan ini, memang kalau kita lihat ini jalan ini kan volume lalu lintas sudah sangat padat lalu lintasnya, dan kita lihat memang ini berhubungan dengan kawasan ya di hinterland kita di Aceh Besar. Jadi pada umumnya ada masyarakat yang tinggal di Aceh Besar melewati jalan Penyamakam, dan ini pun jalan ini kan akan menyambung dengan jalan tol yang ada di Petu Salam. Jadi masyarakat nanti kadang yang daerah Ulekare mau ke jalan tol kan harus melewati jalan Penyamakam. Apabila di kawasan Penyamakam dan profesionalisme terhambat karena parkir lalu lintasnya, ya kita akan merasa itu bersalah. Jalan Penyamakam ya salah satu pintu keluar Banda Aceh. Ya. Jalan Aliasimi ya. Aliasimi. Dan itu kan akan berhubung dengan tol nanti. Kemudian juga ini satu lagi kan juga kita ke depan, karena nanti dengan siapnya mall Trans Studio di Penyamakam itu, tentu permintaan parkir itu kan akan meningkat. Termasuk orang dari daerah itu kan, apalagi sudah ada tol itu kan akan lebih mudah dia ke Banda Aceh. Tentu permintaan parkir di jalan Penyamakam Aliasimi kan akan banyak. Jadi dari sekarang kita sudah menyiapkan terus tempat-tempat. Jadi jangan nanti begitu siap mall kita sudah siap begitu untuk ketersediaan lahan parkir. Jadi tidak akan ada macetan lah di depan hari. Berarti untuk jalan Penyamakam Aliasimi targetkan sepanjang ini ya bisa master plan kita seperti itu. Memang di master plan parkiran itu ada sekitar 8 kawasan yang harus kita buat, termasuk salah satunya Penyamakam dan Aliasimi. Dan seperti yang disampaikan Pak Man ini betul, bahwa begitu nanti terbangun Trans Studio Mall yang ada di Banda Aceh, seperti kita ketahui contoh yang di Sijia Mall, begitu masyarakat kita begitu ada mall baru terjadi penumpukan di situ, rame-rame di situ. Jadi kita dari sisi pemerintah sudah siap juga. Karena kita melihat begitu ada pergerakan ke suatu tempat, pasti mereka menggunakan kendaraan. Begitu menggunakan kendaraan, di mana akan ditempatkan kendaraan tersebut? Jangan sampai menumpuk di pinggir jalan lagi ya. Menumpuk di pinggir jalan, akhirnya terhambat lalu lintas lainnya. Makanya kawasan-kawasan di seputaran Penyamakam ini kami fokuskan dulu. Ya. Berarti memang soal penataan kawasan ini sudah sangat dibutuhkan dan sudah sangat tepat ya dengan kondisi Banda Aceh saat ini, itu mengurai kemacetan dan juga ya lebih tertata lah, tertib, lebih lancar. Kemudian bagaimana dengan kawasan-kawasan seperti ini Bang? Ya saya sebutkan tadi jalan Muhammad Jam, Jalan Mayani, Benayung, seperti kawasan Benayung itu hampir semua. Itu yang kawasan kalau kita lihat tidak bisa lagi dikembangkan itu. Seperti apa rencana kita? Kemudian kenapa apakah ada rencana? Ada orang, saya pernah dengar seperti ini. Kenapa di Banda Aceh ini tidak dibuat parkir sebaris? Apa namanya? Kita kan parkir miring. Kenapa parkir itu? Mungkin itu. Kalau kawasan-kawasan seperti ini, seperti apa Bang solusinya? Terima kasih Pak. Jadi memang seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa Jalan Muhammad Jam, Kiai Haji Madalang di Ponorogo itu merupakan kawasan CBD, pusat perdagangan. Memang itu dianggap kota tua lah, karena memang begitu toko, teras, langsung parkirnya di jalan. Jadi memang kawasan di seputaran CBD tersebut di master plan perparkiran memang kita konsepkan ada gedung parkir. Ada gedung parkir nanti, dan tataan berikutnya ada pedestrian. Jadi masyarakat menempatkan kendaraannya di gedung parkir bisa berjalan kaki di pedestrian. Itu konsepnya, karena nggak mungkin di depan GSB, nggak ada GSB lagi. Jadi memang di kawasan Penayung itu kota tua, di kawasan CBD di Pasar Aceh kota tua. Itu seperti itu konsepnya. Kemudian yang kedua, seperti Bang Nasir tanyakan, kenapa selama ini ada kesan parkirnya pada umumnya miring 45 derajat. Memang kalau kita lihat kapasitas parkir lebih banyak menampung yang miring, Pak. Ya kan? Dibanding yang horizontal 90 derajat. Karena begitu sekarang kita ukur SRP kendaraan. SRP kendaraan 2,5 meter kali 5 meter untuk minibus. Ya, kendaraan Avanza, Innova, itu ukurannya SRP itu. Kita harus menyiapkan lahan kalau horizontal seukuran 2,5 meter kali 5 meter. Tapi dibandingkan dengan miring, misalnya jalan seperti ini,
kalau jalan ini kalau horizontal dia dengan horizontal dan dengan kemiringan. Kalau horizontal dapat satu kendaraan, tapi dengan kemiringan 45 derajat bisa dapat 2 kendaraan. Itu perbandingan. Nah, jadi memang ada kapasitas jalan saat dia mundur yang menghalangi kendaraan lain, tapi nanti kan bisa diatur oleh juru parkir. Makanya kalau di tepi jalan konsep yang kita lakukan selama ini pada umumnya sesuai jalan juga. Nah, sesuai dengan jalan juga karena kapasitas jalan kan berbeda-beda setiap kawasan. Misalnya contoh di Teguh Umar mungkin nggak bisa kita buat 45 derajat karena lajur jalannya hanya 2 lajur. Nah, kalau ada 3 lajur mungkin bisa kita buat parkir miring. Saat dia mundur ada 1 lajur yang efektif bisa dilalui oleh kendaraan lainnya. Mungkin itu Bang. Jadi itu alasan kita tetap miring ya. Mungkin tidak cukup dengan kondisi banyak kendaraan kita tidak volume kendaraan kita. Jadi memang nggak semua kawasan, ada kawasan seperti saya sampaikan tadi yang kita buat 90 derajat Bang, horizontal. Ada juga kawasan yang kita buat memang sesuai kebutuhan lapangan memang harus 45 derajat. Contoh jalan di Ponorogo, di jalan Muhammadiyah, di Madalang, itu sesuai dengan kebutuhan di lapangan Bang. Jadi dibuat ini ada kaitan dengan ini nggak Bang? Dengan skill parkir warga kita ini mungkin. Kalau lurus mungkin butuh skill yang ini Bang. Ya mungkin karena gini seperti saya sampaikan tadi kan nanti kalau seandainya lurus dia 90 derajat mungkin saat dia keluar kan akan terhalang dengan kendaraan di depan atau di belakangnya. Tapi kalau dia miring kan dia tidak mengganggu kendaraan lainnya. Dia hanya mundur dipandu oleh juru parkir langsung keluar. Lebih gampang, lebih memudahkan. Tapi memang pilihan itu sesuai dengan kawasan. Berarti untuk kawasan Penayung ini juga salah satu kawasan yang bermasalah parkirnya. Ya bukan bermasalah, memang padat ya. Ini yang selama ini kalau di jam-jam terutama, apalagi ke depan, kalau saya juga dalam podcast sebelumnya mengatakan bahwa Penayung itu agak jadi kawasan kuliner katanya. Sekarang kan pasar mulai dipindahkan, dikeluarkan dari Penayung, kemudian ada kuliner kali, tentu itu kedepannya wajah Penayung itu semakin padat loh. Kalau semua kuliner itu udah difokuskan di Penayung, berarti solusinya itu harus ada gedung parkir. Makanya di Pasar Aceh, karena seperti saya sampaikan dari GSP yang sudah terbatas, dan di Penayung karena GSP yang kurang terbatas, makanya perlu kita bangun gedung parkir. Dan kita biasakan masyarakat begitu dia parkir di gedung parkir, kita sediakan pedestrian. Nanti harus didukung oleh pedestrian ya. Maksudnya biar nyaman masyarakat juga bisa keliling Penayung itu dengan berjalan kaki. Jadi kesan selama ini kenapa masyarakat nggak mau jauh-jauh parkir dari kendaraannya atau ke tempat tujuannya? Karena malas berjalan. Kita lihat dan tidak nyaman karena nggak ada pedestrian yang mendukung untuk mereka berjalan. Nah, mungkin itu Bang. Tapi memang budayanya sudah agak lumayan. Saya melihat seperti kawasan Sagatuddin. Jadi karena itu jalur tokonya luas di halaman toko, jadi orang agak salah satu jalur pedestrian depan toko paling bagus itu kayaknya di Sagatuddin itu depan souvenir. Kalau di beberapa kawasan lain itu biasa masyarakat masih sering menaruh kursi di dagangan. Ini kawasan paling bersih nih kawasannya. Jadi orang pun tidak masalah parkir jauh, tapi dia mau berjalan. Nah, ada pedestrian yang mendukung. Memang ke depan Jalan Sri Ratu Septu ini kita akan benahi juga Bang. Akan benahi kawasan parkir yang di samping Kodam, kawasan Soho itu Pak. Jadi kita akan buat penataannya seperti yang di TPK Makam. Supaya nanti begini, yang kesan selama ini selain kita buat kawasan, kita akan kaji juga apa bisa kita buat satu arah di kawasan tersebut supaya jangan menumpuk parkir kendaraan di badan jalan yang selama ini kita akomodir parkir di tepi jalan itu kan yang di depan Danamon, yang deretan Danamon dan souvenir. Kami berharap ke depan yang deretan Soho ataupun di samping Kodam itu kita buat kawasan dan dia parkir dalam kawasan. Karena selama ini kita lihat kan ada kawasan yang diranti, dikasih pembatas, ya kan? Jadi itu kita benahi pelan-pelan. Aksesnya kan lebih lancar ya kalau udah satu arah nih kan. Dan itu memang agak lumayan panjang ya. Ngomong-ngomong tadi soal gedung parkir, itu solusinya gimana? Apa kalau master plan kita itu kita serahkan swasta atau memang rencananya dibangun oleh pemerintah? Memang ada dua opsi. Kalau misalnya dibangun pemerintah itu membutuhkan dana yang besar. Kita sudah menyiapkan desainnya
supaya ada gedung parkir di 2 kawasan tersebut. Tapi kalau memang ada investor dari swasta, kami pihak Pemko, terutama kami perhubungan siap mendukung. Karena apapun cerita kita lihat di kota-kota besar, terutama Banda Aceh, itu prospek perparkiran sudah sangat menjanjikan. Jadi selama ini retribusi atau penghasilan dari perparkiran sudah menjanjikan lah, sudah sangat menjanjikan. Jadi kalau kita pun ada lahan kosong, ada masyarakat ada lahan kosong, menyewakan lahannya untuk parkir, itu sudah menjanjikan. Seperti konsep yang Transdio Mall yang lagi dibangun. Jadi ada lahan belakang itu punya masyarakat yang tidak mau dibebaskan oleh masyarakatnya. Maksudnya mereka berkoordinasi dengan pihak Transdio Mall yang Aceh ini biar kami kelola sendiri. Lahan ini nanti kalau seandainya butuh lahan parkir, kami kelola sendiri. Sudah ada perjanjiannya. Jadi masyarakat sudah ikut serta. Jadi mereka tidak menjual ya? Tidak menjual, ya. Ada keuntungan. Yang selama ini lahan kosong, efektif lahannya bisa disewakan ataupun dia kelola sendiri untuk menjadi lahan parkir. Itu kan sangat bagus sebenarnya. Jadi sudah bisa melihat bahwa parkir itu sebagai bisnis. Ya selama ini memang bisnis sebenarnya. Cuman lah kita di sini pihak swastanya belum melirik seperti itu. Karena sebenarnya kalau kota-kota besar kita lihat mungkin seperti Surabaya, masyarakat itu memang dia begitu ada lahan kosong, dia akan pasti daripada tidak dibangun apa-apa, dia rapikan jadi lahan parkir karena sudah bisa jadi pemasukan begitu kan. Nah itu, maka harapan kita kepada masyarakat Banda Aceh mungkin yang memiliki lahan kosong di kawasan CBD juga bisa memanfaatkan itu sebagai lahan parkir. Jadi daripada terbengkalai lahannya, ya kan bisa untuk parkir gitu. Ya. Karena kan kurang indah juga Bang, kalau di pusat-pusat kota ada lahan kosong terbengkalai, rumput panjang kan kurang indah. Tapi kalau dimanfaatkan untuk kawasan parkir itu kan sangat bagus.